Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa anzala fihi al-Qur'ana kama anzala fihi at-Taurata wal Injila waz Zabur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu 'allamana dinal Islam fi kitabihil karim al-Qur'anil 'azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman modern ini banyak para ahli, banyak para sarjana yang menganalisa tentang kebenaran agama-agama. Kita sebagai umat Islam tidak perlu khawatir. Agama kita dianalisa, diteliti oleh para ahli itu. Agama kita adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Bukan hanya akidah, bukan hanya syariat, bukan hanya akhlak, bahkan muamalah pun diajarkan di dalam ajaran agama kita. Seperti umpamanya politik dalam Islam, sains dan sains, munakahat, faraid, budaya di dalam Islam, itu semuanya diajarkan di dalam ajaran Islam sesuai dengan dasar kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kaum muslimin dan muslimat, agama Islam semakin dianalisa maka semakin nampak kebenarannya, semakin nampak bahwa Islam betul-betul agama wahyu, agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Makanya kata Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, al-ilmu hayatul Islam wa imaduddin. Ilmu itu adalah jiwanya Islam dan tonggak agama. Salah satu yang dianalisa oleh para ahli yaitu masalah ajaran puasa. Kenapa para ahli menganalisa ajaran puasa? Ya, ingin tahu apa sih hikmah puasa yang dilaksanakan oleh orang Islam itu. Bahkan dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, sumu tasihu, berpuasalah, niscaya kamu akan sehat. Para ahli ingin meneliti, apa betul dengan puasa itu badan kita akan sehat, jiwa kita akan sehat? Mari kita bahas masalah ini. Profesor Huxley pernah menyatakan bahwa sains atau ilmu yang sebenarnya dan agama yang sebenarnya adalah kembar. Manakala keduanya terpisah, maka keduanya sama sekali tidak bermakna. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, Nabi juga pernah bersabda, alaikum bis-shaum fa innahu mahsanatun lil uruqi wa madhhabatun lil asri. Hendaklah kamu semuanya berpuasa, maka sesungguhnya puasa itu bisa memperbaiki urat-urat saraf kamu dan bisa mengobati berbagai macam penyakit. Kaum muslimin, sebenarnya bukan hanya sekedar puasa yang ada hikmahnya, yang punya hikmah yang berkaitan dengan kesehatan, tapi ibadah-ibadah yang lainnya, seperti ibadah sholat, ibadah zakat, juga larangan-larangan seperti kenapa kita dilarang makan daging babi, kenapa ketika istri sedang menstruasi, sedang haid, kita tidak boleh bercampur. Semua itu kalau dikaji secara kesehatan, secara kedokteran, semuanya sangat berguna. Ada hikmahnya
bagi kesehatan kita. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran, apa yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Puasa atau saum yaitu menahan diri dari perbuatan makan dan minum pada siang hari. Ketika kita berpuasa, makanan dan minum itu masuk ke lambung kita hanya 50%. Yang masuk ke lambung, setiap kita makan, setiap kita minum, itu bukan hanya semata-mata makanan dan minuman, akan tetapi kuman-kuman penyakit pun, termasuk virus, bakteri, itu masuk ke lambung kita. Oleh karena itu, dengan puasa ini adalah salah satu pencegahannya. Jangan sampai kita makan dan minum itu berlebihan. Karena kalau kita makan minum itu berlebihan, maka lambung kita ini sangat keras kerjanya untuk mencernakan makanan yang berada di dalamnya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 31, wa kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Sebenarnya mengatur lambung ini jangan hanya ketika kita berpuasa. Di luar puasa pun ayo kita atur lambung kita. Sebagaimana Nabi mengatur lambungnya, fasulusun li ta'amihi, wasulusun li syarabihi, wasulusun li nafasihi. Sepertiga lambungnya berisi bahan makanan, sepertiganya lagi berisi minuman, dan sepertiganya lagi untuk bernafas. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Nahnu qaumun, la na'kulu hatta naju'a, wa idza akalna la nasbah. Kami adalah golongan yang tidak makan kalau tidak lapar, dan kalaupun makan tidak sampai kenyang betul. Pernah TV swasta melakukan penelitian pada orang-orang Jepang. Di sana, di Jepang ini banyak orang-orang yang usianya lebih dari 100 tahun, tapi segar bugar. Ada yang 125 tahun, 130 tahun, 135 tahun. Banyak sekali orang-orang Jepang yang usianya di atas 100 tahun. Wartawan kita dari TV swasta itu pernah menanyakan, apa sih rahasianya umur 100 lebih kok bisa segar bugar, umurnya panjang? Mereka rata-rata menjawab bahwa kami kalau makan tidak sampai kenyang betul. Tingkat kekenyangannya tidak sampai 100%, tapi hanya sekitar 70 atau 75%. Kaum muslim dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah bersabda, perut adalah tempat penyakit dan penjagaannya adalah pangkal kesehatan. Dan ini diakui oleh kaidah kedokteran bahwa preventif atau penjagaan penyakit ini lebih baik dibanding dengan kuratif atau mengobatinya. Begitu juga Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata, tahan dan kuasailah nafsu lambungmu, karena dialah yang merusak jasad, yang mendatangkan penyakit dan menyia-nyiakan sholat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu dan akal. Nah juga pernah menyatakan dalam hadisnya, ilmu dan akal tidak mungkin ada beserta lambung yang penuh dengan makanan. Begitu juga dalam hadis lain. Janganlah kamu matikan hatimu dengan banyak makan dan banyak minum, karena hati itu laksana tanaman yang dapat juga mati bila mana kebanyakan air. Begitu juga Nabi pernah bersabda, janganlah kamu kenyang dengan makanan, kemudian makan lagi, karena asal tiap-tiap penyakit ialah makan yang terlalu kenyang.
Kaum muslimin dan muslimat, kalau kita berpuasa, maka lambung tidak bekerja keras untuk mencerna makanan dan minuman. Darah tidak difokuskan ke lambung, tapi darah ini dialirkan ke seluruh organ tubuh kita, yaitu ke hati, ke jantung, ke ginjal, dan juga ke yang lainnya, termasuk otak. Makanya orang yang biasa melaksanakan ibadah puasa, apakah puasa Ramadan, ataukah puasa sunnah Senin Kamis, atau puasa di pertengahan bulan, maka mereka itu banyak yang hidupnya sehat, organ-organ tubuhnya sehat, bahkan akal pikirannya, otaknya juga cerdas-cerdas. Orang-orang jenius, banyak orang-orang yang mengatur lambungnya. Banyak para pelajar, banyak para santri yang berprestasi baik, mereka adalah anak-anak yang ahli puasa. Kaum muslimin dan muslimat, seorang sarjana barat dari Jerman, Dr. Otto Bettinger, beliau pernah mengadakan penelitian dari 2.500 pasien, dan beliau mengambil suatu kesimpulan bahwa dengan puasa, satu, puasa bisa memperbaiki sel-sel baru. Dua, puasa mempengaruhi darah dan menyebabkan zat lemak yang ada di dalam darah menjadi normal. Tiga, puasa menyebabkan turunnya temperatur badan. Empat, puasa membuat denyutan jantung menjadi normal. Lima, puasa mempengaruhi banyaknya zat asam dalam mah dan memperkecil pencernaan. Tujuh, puasa mengurangi kegiatan kelenjar kelamin sehingga nafsu syahwat, nafsu seks menjadi turun. Dan yang delapan, puasa mengurangi pekerjaan kelenjar gondok dan memperkecil sel-selnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah saudara-saudara analisa para cerdik pandai tentang hikmah ibadah puasa bagi kesehatan badan. Jadi ibadah puasa ternyata sangat besar manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita. Kaum muslimin dan muslimat, sekarang ini banyak balai-balai pengobatan, banyak rumah sakit yang menganjurkan kepada pasiennya untuk menyembuhkan penyakitnya itu, yaitu dengan cara berpuasa. Sekian kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan ceramah saya ini ada manfaatnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang gemar melaksanakan ibadah puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.